Halo, bertemu kembali dengan saya Burnia di Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang termodinamika mesin fluida kompresibel yang akan menjadi dasar dalam analisis mesin fluida kompresibel seperti kompresor, turbin uap, ataupun turbin gas. Nah, proses kompresi atau ekspansi di dalam mesin fluida kompresibel dapat kita klasifikasikan berdasarkan produksi entropi yang terjadi. Nah, ada proses yang kita namakan dengan proses isentropik, di mana entropi fluida yang masuk dan keluar konstan, dan ada proses yang dinamakan proses politropik, di mana ada penambahan entropi yang dialami ketika fluida mengalir melalui mesin fluida. Nah, pada dasarnya, setiap proses yang dialami oleh mesin fluida aktual adalah proses politropik, karena pada dasarnya ada rugi-rugi di dalam mesin fluida yang aktual. Nah, sedangkan proses isentropik merupakan sebuah bentuk idealisasi dari proses yang terjadi di dalam mesin fluida aktual. Nah, sesuai hukum kedua termodinamika, tidak akan ada atau tidak mungkin ada proses ekspansi atau kompresi di mana terjadi penurunan entropi. Berdasarkan hukum kedua termodinamika, entropi tetap atau bertambah. Nah, idealisasi ini berguna bagi kita untuk menganalisis kinerja dari mesin fluida tersebut dan berguna juga bagi kita untuk melihat bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dari mesin fluida yang kita desain tersebut. Nah, bagaimana yang kita bahas pada video sebelumnya, jika entalpi stagnasi keluar dari mesin fluida, di mana tidak terjadi penambahan entropi, kita sebut sebagai H02S, di mana S merupakan simbol dari isentropik atau entropi sama, maka kerja yang dialami oleh fluida ketika mengalir melalui mesin fluida kompresibel tersebut dapat kita tulis sebagai W sama dengan H02S dikurangi H01. Nah, untuk gas ideal, perbedaan entalpi ini dapat kita tuliskan sebagai Cp kali T02S dikurangi T01, di mana T02S adalah temperatur stagnasi isentropik dan T01 adalah temperatur stagnasi masuk. Nah, apabila suku yang mengandung T01 kita keluarkan, kita dapat W sama dengan Cp kali T01 kali dalam kurung T02S per T01 dikurangi 1. Nah, menggunakan hubungan proses isentropik yang sudah kita bahas di video sebelumnya, rasio temperatur ini dapat kita ganti menjadi rasio tekanan P02 per P01 pangkat K-1 per K. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, konstanta gas individual atau R ini sama dengan Cp min Cv. Sehingga Cp ini dapat kita substitusi dengan R plus Cv atau R kali dalam kurung 1 per Cv per R. Nah, dengan demikian, melalui beberapa manipulasi, kita peroleh Cp sama dengan R kali K per K-1. Dan ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga kita peroleh W sama dengan K per K-1 kali RT01 kali dalam kurung P02 per P01 pangkat K-1 per K dikurangi 1. Nah, ini adalah persamaan yang menggambarkan kerja isentropik yang diberikan oleh mesin fluida kepada fluida yang mengalir di dalamnya atau sebaliknya. Nah, dengan menggunakan persamaan gas ideal, kita dapat gantikan suku RT ini dengan P per rho. Jadi kita peroleh W sama dengan K per K-1, P01 per rho 01 kali dalam kurung P02 per P01 pangkat K-1 per K dikurangi 1. Jadi ini adalah bentuk kedua dari persamaan kerja isentropik. Nah, seperti kita pelajari sebelumnya bahwa
kerja persatuan massa itu sama dengan G kali head. Dengan demikian, kita bisa tuliskan bahwa kita dapat substitusi W, kerja persatuan massa dengan GH, dan kita dapatkan head isentropik sebagai K per K-1 kali P01 per Rho 01G kali rasio tekanan pangkat K-1 per K dikurangi 1. Demikian pula ini adalah bentuk pertamanya, yaitu head isentropik sama dengan K per K-1 RT01 per G kali dalam kurung P02 per P01 pangkat K-1 per K dikurangi 1. Nah, berdasarkan definisi dari kerja isentropik, maka kita bisa membuat sebuah definisi atau menyusun definisi efisiensi isentropik. Efisiensi isentropik merupakan rasio antara kerja isentropik, yaitu H02S dikurangi H01, dibagi dengan kerja aktual yang terjadi, yaitu H02 dikurangi H01. Jika di sini kerja terjadi tanpa penambahan entropi, maka di sini kerja aktual yang terjadi adalah kerja ya di mana terjadi penambahan entropi. Nah, karena kita menggunakan entalpi stagnasi untuk mendefinisikan kerja atau mendefinisikan efisiensi ini, maka efisiensi isentropik ini disebut sebagai total to total isentropik efisiensi. Nah, jika kemudian energi kinetik di outlet rotor tidak dapat dimanfaatkan, maka definisi kita bisa sedikit modifikasi definisi efisiensi isentropiknya menggunakan entalpi statik isentropik yaitu H2S. Sehingga kita peroleh bahwa efisiensi isentropiknya sama dengan H2S dikurangi H01 per H02 dikurangi H01. Atau kita sebut sebagai total to static isentropic efisiensi. Nah, jika kemudian perbedaan energi kinetik antara outlet dan inlet cukup kecil, yang biasanya terjadi pada mesin impuls, maka kita bisa juga definisikan efisiensi isentropiknya menggunakan entalpi statik. Jadi efisiensi isentropiknya sama dengan H2S dikurangi H1 per H2 dikurangi H1. Ini adalah entalpi statik isentropik dan ini adalah entalpi statik politropik. Nah, definisi seperti ini kita sebut sebagai static to static efisiensi. Nah, pada kerja kompresi aktual, sebagian dari daya input ke rotor kompresor yang berubah menjadi kenaikan entropi. Nah, pada gilirannya kenaikan entropi ini akan muncul sebagai kenaikan temperatur. Dan ini merupakan kerugian karena kenaikan energi ini tidak bisa dimanfaatkan. Nah, dengan kata lain, kerja isentropik itu mewakili jumlah daya input ke rotor yang dapat dimanfaatkan. Jadi, penambahan entropi yang kemudian muncul sebagai penambahan temperatur itu tidak bisa dimanfaatkan menjadi kerja, sehingga dalam hal ini hanya kerja isentropiklah yang dapat dimanfaatkan. Nah, dengan demikian kita juga bisa definisikan efisiensi isentropik sebagai daya input ke rotor yang termanfaatkan dibagi dengan daya input yang diterima oleh rotor. Nah, dengan definisi efisiensi mekanik seperti yang sudah kita bahas, yaitu daya input yang diterima rotor dibagi dengan daya input yang diterima oleh poros rotor, maka kita bisa mendefinisikan efisiensi keseluruhan atau overall efisiensi atau efisiensi total sebagai efisiensi mekanik kali efisiensi isentropik untuk mesin fluida kompresibel. Jadi rugi-rugi yang terjadi di dalam rotor itu bisa kita wakili dengan efisiensi isentropik. Nah, mari kita bahas kita lanjutkan dengan membahas tentang proses politropik atau proses aktual yang terjadi di dalam mesin fluida. Nah, kita bisa mendefinisikan proses politropik menggunakan definisi efisiensi politropik, yaitu T2 per T1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 kali seper efisiensi politropik kali K
K-1 per K. Nah, efisiensi politropik sendiri kita juga bisa definisikan sebagai rasio antara N1 per N dibagi dengan K1 per K. Nah, K ini adalah rasio Cp per Cv atau koefisien isentropik, dan N ini kita definisikan sebagai koefisien politropik. Nah, pada dasarnya besarnya N ini hanya bisa ditentukan menggunakan eksperimen, karena ini merupakan karakteristik real dari mesin fluida yang di dalamnya banyak parameter yang tidak kita ketahui secara teoretik. Nah, dengan demikian untuk proses isentropik kita dapat definisikan hubungan antara tingkat keadaan keluar dan masuk sebagai berikut. T2 per T1 sama dengan dalam kurung P2 per P1 pangkat N-1 per N. Dan seterusnya, di mana bentuknya sama dengan hubungan di dalam proses isentropik, hanya saja pangkatnya berubah dari K menjadi N, di mana N kita definisikan sebagai koefisien politropik. Demikian pula rasio dapat kita sederhanakan. Untuk proses politropik kita peroleh P kali V pangkat N konstan, T kali V pangkat N-1 konstan, dan T per P pangkat N-1 per N konstan. Nah, efisiensi politropik juga bisa kita nyatakan sebagai dengan menggunakan formula seperti ini. Dari definisi dasar efisiensi politropik sebagai rasio kenaikan entalpi isentropik secara inkremental dan kenaikan entalpi aktual secara inkremental. Melalui sedikit manipulasi matematis, kita peroleh efisiensi politropik sama dengan K-1 per K kali ln P2 per P1 dibagi ln T2 per T1. Dengan demikian, jika kita punya sebuah mesin fluida dan kita bisa uji kinerjanya, kita ketahui tingkat keadaan masuk dan keluar, kita bisa melakukan prediksi atau kita bisa hitung efisiensi politropiknya. Nah, kita juga bisa formulasikan head dan kerja politropik sebagai berikut ini. Pada dasarnya bentuk persamaannya sama dengan persamaan kerja isentropik, hanya saja koefisiennya bukan lagi koefisien isentropik K, tapi koefisien politropik N. Demikian pula dengan persamaan head-nya. Head politropik sama dengan N per N-1 kali RT01 per G kali dalam kurung P02 per P01 pangkat N-1 per N dikurangi 1. Ini bentuknya mirip dengan bentuk persamaan head isentropik, hanya saja koefisiennya menggunakan koefisien politropik. Nah, ini adalah diagram HS yang menggambarkan perbedaan proses isentropik dengan proses politropik. Nah, jika kita lihat tingkat keadaan masuknya, tingkat keadaan statik masuk adalah di sini, ini diwakili oleh angka 1. Lalu di atasnya ada angka 0,1 yang merupakan tingkat keadaan stagnasi dari tingkat keadaan statik masuk ini. Di mana perbedaan antara tingkat keadaan statik dengan tingkat keadaan stagnasi masuk adalah setengah kali C1 kuadrat. Ini adalah energi kinetik persatuan massa fluida masuk. Nah, proses isentropik itu diwakili dengan pergerakan dari 0,1 ke 0,2S. Atau kalau kita wakili dengan tingkat keadaan statiknya adalah pergerakan dari 1 ke 2S melalui garis lurus ini. Nah, karena tidak ada penambahan entropi, maka garis ini merupakan garis vertikal. Sedangkan proses aktual di mana terjadi peningkatan entropi diwakili oleh perubahan dari 1 ke 2 untuk tingkat keadaan statiknya dan dari 0,1 ke 0,2 untuk tingkat keadaan stagnasinya. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka dapat kita ketahui bahwa tekanan stagnasi untuk proses isentropik maupun proses politropik ini sama di garis P02. Tingkat keadaan statiknya juga sama di garis P2. Jadi perbedaan antara proses isentropik dengan proses politropik itu bukan pada output tekanannya atau pada keluaran tekanannya,
tapi pada keluaran temperaturnya. Kalau kita lihat di sini, ini garis kecil ini merupakan garis yang mewakili temperatur statik isentropik. Garis ini merupakan garis yang mewakili temperatur stagnasi isentropik. Nah, kalau kita lihat pada proses politropik, temperatur stagnasinya ada di garis yang lebih atas daripada garis ini. Demikian pula temperatur statik politropiknya di atas temperatur statik isentropiknya. Jadi proses politropik dan proses isentropik menghasilkan tekanan yang sama, tapi proses politropik menghasilkan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan proses isentropik. Jadi rugi-rugi yang terjadi atau penambahan entropi yang terjadi di dalam fluida ketika mengalir melewati mesin fluida kompresibel akan manifestasi dalam bentuk kenaikan temperatur. Nah, dengan kata lain, temperatur pada proses kompresi aktual itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur pada proses isentropik. Dan kenaikan ini merupakan atau mewakili kenaikan entropi yang terjadi di dalamnya. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.